Bentar ya, saya mau live YouTube dulu. Oke. Oh ya, udah. Mari kita branding sejenak. Saya akan membacakan info kasih ya. Ya. Selamat malam. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar dalam setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar dalam setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang melingkupi semua dalam kesatuan. Moga-moga masing-masing yang merasa satu denganmu, karena itu tahu ia satu dengan tiap-tiap lainnya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Terima kasih. Ya, waktunya saya serahkan kembali kepada Pak Bi. Maaf tadi ada gangguan teknis di HP saya. Ya. Ya, terima kasih Sister Yohana. Oh ya, saya akan menyampaikan sedikit pengenalan tentang profil dari Pak Subianto ini. Beliau adalah mentor Olimpiade Fisika selama 13 tahun di tim Jateng yang tidak pernah jeda berturut-turut 13 tahun. Kemudian beliau adalah pengajar guru-guru Olimpiade juga. Beliau juga guru di SMA 3, namun sekarang telah purna tugas atau pensiun. Sudah banyak mencetak para juara Olimpiade Fisika, dan walaupun tetap sudah purna tugas, beliau tetap mengajar siswa-siswa Olimpiade Fisika. Ya, begitu. Nah, selanjutnya waktunya saya kembalikan kepada Pak Bianto. Ya, terima kasih Sister Yohana. Yang terhormat Bapak Widiatmoko selaku Ketua Persatuan Warga Teosofi Indonesia Perwatin. Saya menghaturkan salam hormat juga untuk Mbak Michelle di Jakarta, barangkali sudah online. Saya ulangi Mbak Yohana, kemudian Pak Heri, Pak Rudi, Pak Tungki di Bali ya Pak Tungki ya. Kemudian Pak Darmana. Kemudian yang saya sudah kenal, yang tempo hari menyampaikan matematik, Bapak Oni Suryaman juga. Dan brother and sister semuanya yang sudah hadir. Saya ulangi, jadi untuk studi ini adalah pengamalan Dharma, pengabdian ya. Untuk studi kita terbuka dengan pengetahuan apapun, maka kali ini kita mencoba mengakrabi fisika. Kemarin matematika ya. Ada apa indahnya fisika kita lihat. Kita mencoba understanding fisik gitu ya. Tidak hanya knowing fisik gitu. Jadi kita mencoba mengerti, tidak sekedar tahu fisika gitu. Seperti yang sudah disampaikan Pak Yohana, mungkin sedikit self introduction, pengenalan diri saya. Saya guru SMA, ya. Guru SMA yang passion saya itu di Olimpiade Fisika. Nah, sekedar sekilas tentang Olimpiade Fisika, Bapak dan Ibu, brother dan sister sudah mengerti mungkin adalah sebuah kompetisi sains berjenjang di Indonesia, termasuk kompetisi yang prestisius begitulah. Prestisius berjenjang mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian nasional, cabangnya ada 9, matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, komputer, geografi, kebumian, dan ekonomi. Wah,
sampai hafal ya. Jadi menghafal mata studi yang lain juga. Jadi dari 9 ini jenjangnya sampai ke internasional kecuali ekonomi. Nah, kita merindukan kenapa ekonomi kok dianaktirikan ya, nggak sampai internasional. Kalau fisika sampai IFO, International Physics Olympiad, AFO, ASEAN Physics Olympiad, ada AIBO, International Biology Olympiad. Jadi untuk NAS ini semua materi diarahkan agar mampu ke Olimpiade nasional. Nah begitu, dari mana saya belajar? Saya menerapkan buku sebagai dosen saya gitu ya, supaya bisa diikuti yang muda-muda. Kemudian ya rumah saya sebagai kampus saya, semangat saya sebagai kurikulum saya, kira-kira begitu. Nah, kemudian saya ya gampangnya merasa tersanjung lah dipercaya untuk mengulas fisika ya. Fisika. Yang saya sadari adalah nun sewu bahwa di komunitas ini adalah heterogen. Ada yang fisikawan benar-benar, ya ada yang awam. Maka saya mengambil jalan tengah lah, jalan tengah. Jadi maaf kalau nanti fisika saya ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya, saya terbuka ya. Seperti yang saya sampaikan awal, bahwa kita berusaha mengerti fisika. Jadi awalnya memang saya itu S1-nya fisika, S2-nya bukan fisika begitu. Nah, berbicara tentang fisika, ruang lingkupnya terlalu luas sebenarnya. Maka saya mencoba untuk kali ini membatasi seperti yang tema yang ditulis sama Sister Yohana ya. Kita mau menguak alam makrokosmos dan mikrokosmos secara awam. Prinsip saya adalah kalau brother dan sister sudah mengetahui, ya kita mengulang pengetahuan itu bagi yang belum supaya agak terbuka demikian. Nah, saya mencoba prolog tentang fisika, apa atau lingkup yang dipelajari fisika. Kalau di SMA, pelajaran fisika itu termasuk lingkup sains, sahabat fisika adalah biologi, kimia. Kemudian kalau matematika itu, kalau dalam dunia atlet itu adalah lari. Jadi ibu dari bermacam-macam cabang gitu. Dari matematik bisa ke astronomi, ke fisika, ke biologi, ke kimia, ke komputer apalagi. Demikian. Nah, inti dari apa yang membedakan fisika lingkupnya dengan kimia, supaya kita itu kalau mengajar di sekolahan itu tidak saling rebut gitu kira-kira. Ya, kira-kira kalau fisika itu memang mempelajari tingkah laku benda mati sebenarnya. Ya, jadi benda mati pun punya tingkah laku. Bukan hanya manusia saja. Kalau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia mungkin masuk dalam sosiologi. Tingkah laku anak orang pesisir seperti apa, orang pegunungan seperti apa, tingkah laku orang kalau berkelompok itu bagaimana, kalau sendirian bagaimana. Jadi mereka punya tingkah laku. Tingkah laku masih anak-anak seperti apa, remaja seperti apa, dewasa seperti apa. Demikian pula yang namanya benda itu punya tingkah laku. Maka tujuan kita dengan mempelajari tingkah laku benda itu ujung-ujungnya adalah sebenarnya untuk kemakmuran dalam kita hidup. Memudahkan kita hidup, kita pelajari. Contoh yang sederhana saja misalnya besi kalau dipanaskan kok memuai.
Sehingga ketika membuat rel kereta api diantisipasi kasih space itu. Nah, semuanya itu ujung-ujungnya memang untuk memudahkan kita hidup. Tentang kontribusi fisika sendiri sudah nggak bisa diragukan. Ya, nggak bisa diragukan. Sejak kita lahir sudah ada listrik mungkin ya. Sejak kita lahir sudah ada radio. Kemudian waktu itu ketika saya kecil itu radio itu sudah hebat ya. Ketika menjelang besar kemudian televisi. Televisi saya ingat hitam putih saja. Jadi ada televisi berwarna itu dulu kayaknya seperti mimpi. Ternyata sekarang ada televisi, kemudian yang terakhir ada handphone dan ini kita sedang melaksanakan webinar ini juga tidak lepas dari kontribusi hasil fisika yang memang luar biasa. Nah, jadi benda mati mempunyai tingkah laku. Kemudian kalau kita masuk ke mekanika benda langit, itu kebanyakan kita melihat fenomena yang terjadi saja. Fenomena yang terjadi. Coba barangkali saya mau mulai dari gerak bumi ya, gerak bumi. Nah, fenomena bumi itu berotasi. Satu kali rotasi itu adalah waktunya 24 jam. Ya, itu kita melihat fenomena yang ada yang kita alami seperti itu. Tapi moga-moga kita akan bisa mengerti mengapa dia berotasi. Kemudian sambil berotasi dia melakukan revolusi. Kalau rotasi itu berputar terhadap porosnya. Rotasi mengakibatkan siang dan malam. Nah, kemudian sambil berotasi, bumi berevolusi yaitu mengitari matahari. Periode revolusi adalah 365 hari atau 356 ya. Nah, itu periode revolusi. Kemudian sambil berevolusi, bumi ini ditemani oleh yang namanya satelit ya. Satelit itu adalah benda yang mengitari planet. Satelit kita adalah satelit alamnya adalah bulan. Nah, bulan sambil mengitari bumi bersama-sama mengitari matahari. Nah, kita nanti akan mengapa bisa demikian? Hukum-hukum apa yang membuat seperti ini? Nah, kemudian tentang, ya saya jadi ingat ketika saya ngajar anak kelas 1 SMA yang baru saja masuk. Saya sering membuat joke gitu ya. Menurut kalian itu how many sun we have in our universe gitu ya. Di alam semesta ini kita punya berapa matahari? Maka tergantung sekolah yang saya ajar gitu ya. Saya ngajarnya di SMA 3 itu lebih dari 50% menganggap banyak Pak gitu. Tapi saya juga pernah mengajar di SMA swasta. Itu jawabnya yakin banget ya, 1 Pak gitu ya. 1. Jadi ya perlu pengetahuan yang lebih gitu. Nah, ternyata ya matahari itu banyak benda yang seperti matahari. Jadi matahari yang paling dekat dengan bumi itu yang terbesar ya 1 itu. Jadi kita namakan solar system. Solar system kita adalah 1 matahari dengan 8 planetnya. Ketika saya SMA masih 9. Ada 1 planet yang
keluar ya, by definition, bukan planetnya yang mencelat keluar, tapi keluar dari kategori planet by definition. Kalau saya baca tadi pagi karena dia tidak bisa membersihkan benda lingkungannya atau bagaimana. Jadi ada 8 ya. Mengelilingi matahari dinamakan satu solar system. Nah, kemudian lingkup yang lebih besar adalah galaksi. Maka galaksi adalah kumpulan dari solar system. Jadi tetangga solar system kita nggak tahu ada matahari yang ukurannya 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, yang sampai di mata kita dia dinamakan bintang. Ya, jadi matahari yang ukurannya sangat besar karena cahayanya perjalanannya sangat jauh sampai di mata kita yang berada di bumi, dia terkesan sebagai yang namanya bintang. Mungkin bintang itu adalah dari 2 solar system, saking jauhnya menjadi menyatu. Ya, saking jauhnya 2 sumber cahaya itu menjadi satu sebagai bintang. Bisa jadi ratusan solar system. Ya, begitulah yang namanya our universe. Kita bisa melanglang buana ke sana ya. Sementara kita hidup di tata surya ini yang nama-namanya bahkan saya nggak hafal, harus ngepek ini ya. Ya, planet dalam solar system kita adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Begitu. Nah, periode masing-masing planet ini tergantung pada jaraknya. Ini matematik sederhana yang dinamakan hukum Kepler. Hukum Kepler secara matematik adalah bahwa T kuadrat per R pangkat 3 adalah konstan. Iya, itu hukum Keplernya seperti itu. Ini untuk anak-anak SMA membutuhkan waktu hanya 1 jam pelajaran untuk menuntaskan datangnya hukum Kepler itu. Tapi mungkin kalau orang geografi ya menerima apa adanya saja. Dari orang fisika, glodak, gitu. T kuadrat per R pangkat 3 adalah konstan, tapi kalau fisika harus membreakdown ya, dari mana persamaannya itu sangat sederhana. Maka persamaan ya bab medan gravitasi ini saya sendiri termasuk bab yang favorit, menyenangkan begitu. Ya, dasarnya adalah komponen untuk mengetahui hukum Kepler itu adalah gaya gravitasi, kemudian hasil kontribusi dari orang-orang matematika bahwa benda yang bergerak melingkar beraturan itu punya percepatan namanya percepatan sentripetal, besarnya adalah V kuadrat per R. Ini adalah persamaan yang sangat saya sukai. Untuk dari mana V kuadrat per R ini anak SMA sampai lulus pun tidak disampaikan. Karena ini diferensial. Mahasiswa disampaikan. Ya, jadi ini adalah dasar untuk mengetahui gerak bumi, revolusi bumi, ya, revolusi bulan dan lain sebagainya. Ini dasarnya ini. Yang pertama gaya gravitasi, yang kedua percepatan gravitasi, yang ketiga adalah gaya sentripetal untuk benda yang bergerak melingkar beraturan. Memang planet mengitari matahari lintasannya adalah elips. Tapi penurunan hukum Kepler bisa melalui dianggap melingkar dulu. Dianggap melingkar. Kalau elips nanti ini ditambah dengan satu hukum alam yang diikuti, yaitu kekekalan energi mekanik.
kekekalan energi mekanik, ya saya agak bicara teknis ini ya. Itu ya terdiri dari apa ini? Energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Jadi ini berbicara pada brother and sister ini saya agak nervous sedikit, tidak seperti ngajar olimpiade gitu ya. Ya harus gimana saya banyak persamaan dan mengurangi persamaan menuju ke bahasa yang lebih awam. Nah, seperti itu. Gampangannya kita terkekang atau tunduk patuh kepada hukum alam. Jadi kita akan melepaskan bahwa itu memang trek yang dibuat oleh Sang Pencipta. Tuhan yang Maha Kuasa memang lintasannya seperti itu. Memang disetir bahwa revolusi bumi 360 hari, ada revolusi planet lain yang puluhan tahun dan lain sebagainya. Tapi apa sebenarnya yang menyetir itu? Itu adalah hukum alam itu sendiri dan semua dibahas tuntas dalam fisika. Mengapa yang jauh revolusinya lama dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menarik bagi kita bahwa Tuhan bekerja itu berdasarkan hukum alam atau kebalik gitu ya. Atau hukum alam itu konsisten. Nah, hukum alam yang menarik di sini, oh ya saya mencoba kembali ke apa dasarnya orang belajar fisika itu sebenarnya. Jadi saya menemukan sebuah rantai, ternyata orang belajar fisika itu adalah mencari penyebab suatu fenomena. Ketika penyebab suatu fenomena itu terjawab, maka timbul pertanyaan baru. Pertanyaan baru itu terjawab, berantai terus-menerus sampai rantainya itu sangat panjang. Saya ambil contoh, misalnya saya menengok ke luar jendela, saya melihat daun itu bergerak atau pohon itu doyong ke kiri, bahasa Jawa. Mengapa daun itu miring ke kiri? Jawabnya adalah, oh tertiup angin. Maka pertanyaan yang timbul, apakah angin itu? Oh angin itu adalah udara yang bergerak. Loh, udara yang bergerak dari timur ke barat misalnya. Maka timbul pertanyaan, tidak puas, oh iya angin ya udara yang bergerak. Jadi mengapa udara bergerak dari timur ke barat? Terus terjawab, karena tekanan udara di barat kecil, di timur besar. Nggak puas sampai di situ. Loh mengapa di timur sekarang besar, di barat kecil? Karena ya massa jenis udara yang di barat kecil, dia mengapung ya, seperti kayu mengapung dalam air, maka udara pun yang ringan itu naik sehingga tekanannya rendah. Terus mengapa udara naik? Karena massa jenisnya mengecil. Mengapa mengecil? Karena massanya tetap, volumenya bertambah. Mengapa volumenya bertambah? Oh, karena ya dinamika atomnya bergerak. Nah, ini sudah ke skala atom. Terus-menerus sampai nggak ada berhentinya. Itu dasar daripada ya searching ilmu fisika seperti itu. Itu berlaku untuk apa saja. Ya, misalnya ada fenomena lagi bahwa anomali air. Ya, bahwa air itu paling padat pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi dari 4 derajat ke atas itu air massa jenisnya mengecil, dari 4 derajat turun membesar. Itu dikejar terus oleh para ilmuwan. Mengapa tidak 0 derajat? Mengapa 4 derajat? Jadi sebuah fenomena itu intinya adalah there must be explanation. Harus ada keterangannya.
Nah, ada penyebabnya, harus itu. Nah, harus dikejar terus. Tapi sepanjang saya menjadi guru, saya timbul satu pertanyaan. Kelihatannya kok ada yang mentok gitu. Yang mentok ini saya ingin tanya di buku juga belum ketemu, ya pada dosen juga belum ketemu, yaitu bahwa fenomena benda bermassa itu tarik-menarik sebanding dengan masanya. Kalau saya tulis, ya ini peralatannya belum begitu lengkap ya. Saya sudah menyiapkan papan tulis di belakang, tapi kelihatannya ya kurang nyaman lah. Tidak apa-apa. Ya, jadi intinya banyak yang sudah kenal bahwa gaya tarik-menarik benda yang bermassa sebanding dengan massa benda satu, sebanding dengan massa benda dua, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ini awalnya dari percobaan. Dari percobaan. Agar sebanding ini menjadi persamaan, dalam semua fisika itu dibutuhkan konstanta. Kalau sudah dimasukkan konstanta, maka yang tadinya sebanding menjadi sama dengan. Konstantanya dinamakan konstanta gravitasi G. Ya, intinya bahwa benda yang bermassa itu akan tarik-menarik sebanding dengan massa 1, sebanding dengan massa 2, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ini adalah suatu kenyataan. Nah, sampai di situ kelihatannya manusia mentok. Mengapa benda yang bermassa kok bisa seperti itu? Ya, ini kalau dikaitkan dengan ya sifat ilahiyah kita ya yang mempercayai Tuhan yang mengatur semuanya, kayaknya ya bahasa mudahnya itu Tuhan itu memerintahkan ya, wahai benda yang bermassa, gitu ya, tarik menariklah kalian sebanding dengan massa 1, sebanding dengan massa 2, dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nah ini why-nya ya kita menatap suatu kenyataan dari eksperimen memang seperti itu. Ya. Nah ini salah satu ya barangkali keterbatasan saya sehingga itu ya mungkin sampai sekarang manusia masih menanyakan mengapanya ya. Nah oke lah karena manusia punya keterbatasan ya fenomena itu menjadi suatu ya suatu yang kita terima demikian. Ya. Nah karena gaya tarik gravitasi seperti itulah maka hukum alam gaya gravitasi itulah yang menyebabkan lintasan periode planet, periode satelit itu mengikuti hukumnya seperti itu. Ya, jadi ada alasannya. Benar-benar, jadi seperti di prolog saya itu kalau ilmu sosiologi itu mempelajari tingkah laku manusia, fisika mempelajari tingkah laku benda mati, rupa-rupanya boleh saya simpulkan bahwa ya tingkah laku benda mati itu lebih jujur daripada manusia gitu. Dia konsisten ya. Misalnya termometer dipanaskan oleh anak kecil itu suhunya naik ya dia memuai sesuai dengan suhunya. Tidak pilih-pilih wah ini yang ngempit itu termometernya orang sudah tua seperti saya misalnya. Males memuainya, tidak. Ini adalah konsisten sekali. Konsisten jujur benda itu bertingkah laku. Maka kalau saya melihat suatu saat orang yang sedang memperbaiki televisi, nggak jadi-jadi malah televisinya ditendang itu, nah itu jadi, ya karena benda itu
sudah mengikuti hukum alam secara jujur, ya, secara jujur, maka yang salah ya emosi dari tukangnya itu, karena bendanya sudah mengikuti dengan jujur, luar biasa jujurnya. Jadi intinya kalau kita mempelajari benda mati itu nggak akan pernah dikecewakan. Berbeda dengan kita ngajari sekelompok orang gitu, kadang-kadang wah diajari nggak mau serius misalnya gitu. Tapi kita memperlakukan benda mati itu nggak akan pernah dikecewakan, mereka berperilaku sesuai dengan kodratnya, kira-kira demikian. Baik, saya waspada terhadap waktunya ya, maka saya lanjutkan. Tadi kembali ke solar system, bulan mengitari bumi. Bulan mengitari inti bumi itu bisa dikatakan benar ya untuk level anak SD. Jadi Bu Guru ngajari anak-anak bulan itu mengitari bumi, mengitari pusat bumi. Boleh betul, SMP boleh betul, SMA pun juga mengatakan seperti itu, tapi kalau guru SMA yang nyambi olimpiade gitu ya, maka harus lebih tepat. Jadi bukan bulan mengitari pusat bumi, tapi mengitari pusat massa sistem bulan dan bumi gitu. Ya, yang dikitari adalah pusat massa sistem, ada pelajaran mencari pusat massa sistem. Memang pusat massa sistem itu karena massa bumi jauh lebih besar dari massa bulan, pusat massa sistem bumi dan bulan itu adalah mendekati pusat massa bumi. Tapi sebenarnya ada koreksi seperti itu. Akan kentara kalau dua benda masanya yang satu 2 satuan, yang satu satuan, maka pusat massanya akan berada pada sepertiga dari massa yang besar. Maka pusat massa itulah yang dikelilingi oleh sistem dua benda itu. Nah, jadi itulah hukum yang dipatuhi oleh benda angkasa, yaitu gaya gravitasi yang besarnya seperti itu, kemudian gaya sentripetal, hasil kontribusi dari orang matematik, sehingga tepat sekali ya. Jadi hukum Kepler bukan hanya melihat dari fenomena kejadiannya saja, tapi bisa diterangkan secara fisika. Ilmu astronomi sudah nggak bisa diragukan lagi. Coba bayangkan kalau akan terjadi gerhana bumi atau gerhana matahari, maka ya prediksinya itu sudah setahun yang sebelumnya. Nanti tahun sekian, bulan sekian, hari kesekian sampai menit sampai detiknya. Maka masyarakat yang dengar pengumuman dari pemerintah itu ketika sampai pada saatnya benar sekali, sampai detiknya, maka terjadi gerhana matahari. Maka ini ya benar-benar hasil ilmu pengetahuan manusia yang hasilnya nyata betul. Jadi banyak kontribusi fisika untuk kehidupan kita yang seakan-akan kita kadang-kadang lupa ya. Ya, sebenarnya kita mengagumi fenomena radio ya. Itu saja sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa gelombang elektromagnetik akan menghantarkan dari transmitter penyiaran ke receiver radio, kemudian beranjak ke televisi, kemudian beranjak ke HP. Kita bisa telekonferensi seperti ini juga sebuah mimpi. Ketika saya mahasiswa pun yang bisa telekonferensi hanya presiden saja gitu. Sekarang setiap orang bisa telekonferensi gitu. Jadi perkembangannya pesat. Hasil fisika. Nah, itu
fenomena benda angkasa. Kemudian barangkali saya pancing, kalau planet itu mengitari matahari, kemudian bulan mengitari planet bumi, bersama-sama mengitari matahari. Sekarang pertanyaannya, yang diam itu apa? Yang diam tidak bergerak, apakah matahari itu diam? Jawabnya tidak juga. Ya, jadi matahari bersama gengnya, planet-planet itu pun juga bergerak. Mungkin mengitari satu pusat sistem galaksi atau apa. Jadi tidak ada satupun benda angkasa yang diam mutlak, itu tidak ada. Yang namanya bergerak itu dalam bahasa fisika adalah relatif. Bergerak itu relatif. Jadi tata surya kita juga bergerak, galaksi kita juga bergerak. Maka pikiran kita mengembara ke alam yang batasnya volume, ya. Nah, maka kalau kita menghayati our universe seperti ini, ya kayak lagunya siapa itu, saya nggak tahu yang nyanyikan, yang lagunya All we are is dust in the wind, gitu ya. Kita semua ibarat debu yang terbawa angin. Memang demikianlah kenyataannya, dan melewati revolusi. Revolusi menempuh ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun. Nah, maka sebenarnya kita berada di bumi ini adalah kita ini penghuni on the certain volume, ya, penghuni di volume tertentu, dan kita itu penghuni on the certain time, ya. Kalau membuat timeline itu, ya kita ini adalah delta T. Ada di situ, luar biasa sekali. Nah, begitulah cara kerja hukum alam yang ternyata bisa diterangkan dengan pelajaran yang cukup simpel sebenarnya. Adapun mengenai nanti kok elip, kok tidak melingkar, dan lain sebagainya ya. Kemudian mumpung ingat saja bagaimanakah gerak planet itu mengitari matahari. Apakah seperti elektron mengitari inti, apa seperti apa? Ternyata saya juga harus belajar, harus googling, ternyata dia itu berada pada bidang datar tertentu. Tidak pada bidang datar tertentu, mungkin Mbak Yuhana, Sister Yuhana bisa menampilkan gambar. Oh ya, Gambar yang mana ya? Yang nomor 1 coba. Oh, oke. Open Ini, yang ini Pak Bi? Iya. Oh, ini geocentric teori ya. Oh iya, Salah ya. geocentric. Ya, coba yang satu lagi, oh nggak banyak tadi. Oh iya, ya bentar. Geocentric ini 3 ya. Adanya yang ini. Beda Nah, itu dia. Iya, betul. Nah, itu dia. Lintasan elip itu pada bidang itu satu bidang. Jadi bukan 2 kertas yang bersilangan gitu, yang satu vertikal. Ternyata dalam satu bidang itu pun harus ada penyebabnya mengapa demikian. Ya, jadi saya nggak bisa mensimulasikan ya. Nah, jadi ya kenyataannya seperti itu. Ilmu saya belum nyampe. Mengapa tidak yang satu pada bidang vertikal, yang satu pada bidang horizontal. Ini adalah kenyataannya seperti itu dan pasti ada penyebabnya. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Yohana. Kemudian, tolong gambar yang tadi. Yang Gambar pertama tadi ya. yang barusan ya.
Ini Pak Bi. Ya, ini judulnya geocentric teori. Jadi orang dulu menganggap bahwa bumi itu sebagai pusat, matahari lah yang mengitari bumi. Ini berlangsung puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Dengan melihat fenomena, oh kita ini berada di bumi, matahari yang mengitari kita. Ya, yang jelas ini sudah teori ini sudah dijelaskan tidak benar adanya. Tapi untuk sekedar sejarah saja bahwa ketika teori baru itu muncul, itu orang dulu itu ya gontok-gontokan ya, nggak terima yang punya teori awal didongkrak ya, didongkel teori baru ya bisa jadi terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi teori yang sekarang berlaku dan masuk akal bisa menerangkan gerhana matahari, gerhana bumi, dan lain sebagainya adalah gambar nomor 3, Mbak Yohana, tolong. Terima kasih sekali, Mbak Yohana. Nah, inilah yang namanya heliocenter ya. Ini judulnya apa? Matahari sebagai pusat, kemudian 8 planet mengitari matahari, kemudian bumi selain mengitari juga berotasi pada sumbunya. Ada 3 planet yang dekat dengan matahari dinamakan planet dalam dan 4 planet luar ya. Planet luar yang terdekat adalah Mars. Wah, ini orang bumi sedang bermimpi untuk mengirim wahana ke Mars ya. Beraninya yang menjauhi matahari dong. Mendekati matahari ya gosong kira-kira seperti itu ya. Yang sudah berhasil adalah orang bumi ke satelit ya. Kalau ke planet ini ya kapan terlaksana ya. Kemudian seperti itu. Brother dan sisters, para pendengar yang saya hormati dan saya banggakan ya, yang tetap bersemangat untuk studi. Jadi notabene saya ini pensiun 6 bulan, tapi masih ingin studi lah, ingin belajar selama saya masih bisa begitu. Mari kita terapkan seperti itu, ya, tidak kalah dengan yang muda-muda begitu. Sekarang, brother dan sister, mau saya ajak meninjau planet yang saya namakan amazing planet di tata surya kita. Tidak lain yang bernama Earth atau bumi. Nah, apa amazing-nya? Wah ini, apa amazing-nya ya? Di sana ada makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, yang tidak dimiliki oleh planet yang lain. Amazing-nya di situ. Ya. Kemudian pertanyaan kita juga masih banyak ya. Andaikan dia tidak berotasi terhadap porosnya, nggak akan ada siang dan malam. Muka yang menghadap matahari, ajek ya, mungkin terbakar. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian kita menyinggung bulan. Bulan mengitari bumi ini berotasi apa tidak? Ternyata tidak. Jadi muka bulan yang menghadap ke bumi itu ajek tetap. Kalau kita melihat bulan itu, yang ada orang tua itu menganggap itu gambarnya buto ijo gitu. Jadi lukisannya itu ajek, ternyata dia tidak berotasi terhadap porosnya. Berotasinya ya sama dengan periode revolusi bumi gitu, 1 kali gitu. Tapi muka yang menghadap ke bumi itu adalah tetap. Nah, semuanya itu harus ada, there is must be explanation, there is must be reasoning.
Mengapa? Ya, kita tidak bermain kata-kata memang ditentukan oleh Tuhan seperti itu gitu. Nah, mengapa bumi berotasi? Ini ada komentar atau yang perlu dijawab ya. Dari Sister Michelle. Ya, ya. Bukankah trayektori planet Pluto mengelilingi matahari tidak mengikuti bidang yang sama dengan ke-8 planet lainnya? Bagaimana gitu. Pak Bi? Oh, iya, ya. Pertanyaan Mbak Michelle, apakah planet Pluto tidak mengikuti bidang datar dengan planet yang lain? Saya kok belum punya pengetahuan tentang itu. Apakah dia dicutik dari status keplanetannya karena seperti itu, tapi yang tadi saya searching karena planet itu belum membersihkan benda-benda dari lingkungannya atau begitu. Maaf Mbak Michelle, mungkin nanti kita belajar bersama lagi. Gitu ya. Itu Mbak Michelle, Ya, ini ada Pak Budi ya, saya bacakan ya Pak Budi. Ya. Bagaimana pendapat Bapak soal UFO? Ada buku atau majalah teosofi yang mengatakan bahwa UFO berasal dari planet Venus. UFO makhluk yang tingkat kesadarannya setingkat di atas manusia. Ini bisa dilihat dari kendaraannya yang berkecepatan cahaya. Sedangkan kendaraan luar angkasa dari teknologi manusia di bumi masih dengan kecepatan suara. Bagaimana pendapat Bapak? Iya. Iya, pertanyaan yang ya instingnya ke sana ya, karena kita sedang berbicara tentang benda angkasa ya. UFO panjangannya apa ya? O-nya itu objek ya. Ya, pokoknya makhluk angkasa yang fenomenanya sering ditangkap, datangnya tiba-tiba, perginya juga nggak dinyana gitu ya. Maaf Bapak. Ya. UFO ya. Unidentified flying object. Flying object ya. Oh iya. Iya, unidentified flying object. Iya, terima kasih. Pak Sinten nggih? Pak Heri Solo 3, Pak. Oh nggih. Heri Solo 3 ya. Benda terbang terkenal ya. Iya. Dari namanya saja yang unidentified ya, yang tidak teridentifikasi ya. Siapa dia ya, flying ya, memang dia tipenya objek gitu. Ya, kita hanya menerka ya. Sekalipun orang saintis pun masih dalam taraf menerka kelihatannya. Dalam menerka apakah dia itu dari tata surya kita, apakah dari tata surya tetangga, tapi yang namanya misterius ya. Kemudian bahwa dia itu mempunyai intelijensi yang lebih tinggi pun menurut saya kok masih terkaan ya. Masih terkaan. Nah, demikian sementara. Ini ada dari Pak Toga nih, Pak B. Bagaimana menjelaskan black hole? Black hole, ya. Ya, black hole. Ini juga sesuatu yang misterius lagi. Seperti segitiga Bermuda juga misterius ya. Black hole. Saya masih belajar gitu saja lah ya, black hole. Jadi kulitnya saja saya belum punya pengetahuan ya, black hole. Luar biasa 3 penanya ya. Luar Ini biasa. ada lagi, bagaimana planet mengitari matahari? Ini dari Bapak Darmana, ini dari Malang. Ya. Pertanyaan, mengapa ya? Darmana. Mengapa planet mengitari matahari? Mengapa planet mengitari matahari? Bagaimana Pak Bi? Mengapa planet mengitari matahari? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya kembali ke persamaan, ke perintah Tuhan kepada benda bermassa
dia itu tarik-menarik. Tarik-menarik antara bulan dan bumi itu tarik-menarik. Antara matahari dan planet, tarik-menarik. Karena itu persamaan itu universal, maka pertanyaan siswa saya kadang-kadang, Pak, apakah meja dengan kursi tarik-menarik? Jawab saya dengan sangat tegas, iya. Karena tidak pilih. Jadi persamaan itu bukan F sama dengan G, MM per R kuadrat itu untuk benda-benda yang berat. Tidak. Untuk setiap benda, karena sangat kecil, kita tidak terasa besarnya. Tapi itu berlaku. Jadi nantinya sangat kecil, bandingkan kursi dengan meja, bandingkan bulan dan matahari. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Darmana. Why planet ya mengitari matahari? Nah, itu sebenarnya nanti materinya akan sampai di situ, tapi tidak apa-apa. Bahwa coba kita nggak usah berpikir yang 10 benda. Kita melihat bulan dan bumi saja. Dia tarik-menarik. Kalau tarik-menarik, startnya sama-sama diem, apa yang akan terjadi? Bertabrakan, der. Nah, ini dengan ini. Tarik-menarik. Awalnya diem, tarik-menarik. Maka dia akan bertumbukan. Maka hanya dengan melingkarlah, maka dia tidak bertumbukan. Maka yang tersisa adalah yang tidak bertumbukan. Maka proses evolusinya mungkin dulu melewati bertumbukan dulu. Jadi ini semacam keniscayaan bahwa mereka memang harus berputar. Memang harus berputar kalau mau tidak bertumbukan. Nah, maka pada evolusi, ya mulai dari evolusi yang namanya Big Bang. Big itu besar, bang itu adalah door. Saya kalau membaca komik luar negeri itu, pistol berbunyi itu bang, 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 bang gitu. Kalau di Indonesia door, 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 door. Mana yang lebih mendekati ya terserah Anda. Jadi Big Bang. Jadi door yang besar. Tapi perlu dimaknai. Ya, suatu saat saya nganter anak lomba sains ke Turki. Kebetulan di sana sedang ada pameran sains. Saya baca satu poster yang besar. Saya cukup terkesan bahwa Big Bang is not explosion, but expansion. Jadi yang namanya Big Bang itu bukan suatu ledakan, tapi suatu pengembangan. Pengembangan mengikuti hukum alam. Jadi teori asal mulanya itu yang terkenal kan teori Big Bang ya. Jadi melalui jutaan tahun, miliaran tahun, sehingga terjadilah solar system yang menurut saya, menurut kita adalah sesuatu yang harmonis. Sesuatu yang kayak orkestra saja ya. Orkestra yang dibangun Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita menghuni bumi yang kita namakan Amazing Planet, yang kalau diceritakan nggak akan ada habis-habisnya. Misalnya saja bumi itu diselimuti oleh atmosfer, kemudian sinar dari matahari ke bumi itu ada sinar yang berbahaya terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, tapi oleh atmosfer dibuat penyaringnya, ya, maka begitu indahnya Tuhan menciptakan frekuensi matahari sekaligus menciptakan penyaringnya. Ya, jadi demikian. Ya, jadi sekarang konon bahwa ionosfer penyaring itu mulai rusak akibat ya polusi dari bumi, banyak knalpot, banyak pabrik-pabrik ya, sehingga dia itu bocor ya, terjadi efek rumah kaca dan lain sebagainya. Nanti hukum alam itulah yang akan menyeleksi ya, menyeleksi seperti itu. Jadi begitu indahnya siang dan malam dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka
ya sambil kita melihat fenomena bahwa sebenarnya mau ke conclusion ini ya. Konklusinya adalah bahwa proses alam itu adalah mengikuti hukum alam. Tunduk patuh kepada hukum alam. Adapun proses di mana kita menghuni bumi yang begitu indah ini, maka kalau boleh mohon izin saya berpendapat secara pribadi bahwa evolusi itu adalah berlaku, tapi evolusi yang membentuk tata surya kita, kemudian bumi yang begitu indahnya ini adalah evolusi yang boleh dikatakan bahasanya melibatkan tangan Tuhan. Entah tangan Tuhan itu hukum alam itu sendiri atau bagaimana gitu. Jadi kita melihat dengan hati. Ya, adakah ya ratusan binatang jantan dan betina ini hanya semata-mata evolusi? Ya, kalau saya mengistilahkan adalah evolusi yang mendapatkan bantuan dari tangan Tuhan. Ya, evolusi yes gitu ya. Nah, demikian pula kalau kita ke arah ranah itu nanti akan ada kontroversi tentang apa ya, Darwin ya, tentang hukum Darwin atau fenomena Darwin dan sebagainya. Saya tidak akan berpolemik tentang itu kayaknya ya. Jadi evolusi itu tetap iya adanya, kemudian keterarahan itu juga cukup mengagumkan dan membuat kita berpikir siapakah yang mengarahkan semuanya itu kira-kira begitu. Ya, saya melihat sudah 1 jam, gimana Mbak Yohana? Enggak, ini selanjutnya masih ada pertanyaan dari Mbak Yayu. Ini juga bagus. Ya mungkin menurut Pak Bi, karena Pak Bi memang pembicara tamu ya, masih simpatisan. Ini ada pertanyaan, bagaimana hubungan fisika dengan spiritual atau teosofi? Mungkin ya kalau pandangan Pak Bi bagaimana? Nanti bisa dibantu dengan yang sini yang mungkin dengan Pak Heri atau Mbak Michelle masih ya kalau menurut Pak Bi bagaimana ini kaitannya fisika dengan teosofi atau spiritual? Iya, baik. Saya mohon izin Mbak Michelle, Pak Heri masih dalam taraf belajar, mohon nanti diluruskan dan lain sebagainya ya. Jadi yang pernah saya lihat di dalam teosofi adalah ya mempelajari bahwa atom bergetar, energinya kekal, ya tidak berhenti di situ saja ya. Misalnya getaran binatang yang dagingnya kita makan misalnya tidak berhenti sampai di situ saja dan lain sebagainya itu sangat sesuai dengan hukum fisika, yaitu kekekalan energi. Kekekalan energi ini kita butuh understand fisik, tidak hanya knowing fisik ya. Wah, kalau knowing fisik ya energi potensial gravitasi air terjun bisa menjadi energi listrik, dari listrik menjadi energi panas dan lain sebagainya ya. Tapi kalau understand fisik memang suara yang energinya sangat kecil sekali ini pun dia menjalar dan tidak akan berhenti sirna. Ya, saya ambil alih ledakan mercon, menggerakkan daun ya, dedaunan. Ya, dedaunan itu menggerakkan atom-atom yang di dalam pohon itu sendiri. Mungkin hanya berapa persen, ya 0,00 sekian persen juga menggetarkan akarnya dan sebagainya. Intinya ya memang demikianlah adanya fisika. Sedangkan untuk teosofi juga ya mengikuti seperti itu, kira-kira begitu Mbak Yohana. Iya, jadi ketika teosofi ya tadi di pembukaan doa juga atom yang bergetar dan sebagainya, ya memang energi atom itu sangat kecil tapi dia itu nggak akan hilang, hanya berubah ke bentuk yang lain. Bisa dipahami, makanya saya ya memahami, kira-kira demikian. Mohon arahan Mbak Michelle.
Mbak Misha mau berpendapat apa sih hubungannya fisika dengan teosofi? Mungkin bisa dibantu Mbak Misha. Malam Mbak Misha. Oh, mungkin sedang ke belakang apa ada ini yang penting. Ini kemudian dari Pak Heri Budi nih. Pada ketinggian berapa gravitasi bumi sama dengan 0? Iya. Pada ketinggian berapa? Oh, sebentar saya belum lengkap. Ini Oh iya, ada iya, iya. satelit buatan manusia bisa diam pada orbit tertentu di luar angkasa sana. Iya. Apakah ini berarti bahwa sesungguhnya satelit itu berputar mengelilingi bumi dengan kecepatannya yang sama dengan kecepatan perputaran planet bumi, sehingga seolah-olah satelit tersebut diam pada orbitnya. Begitukah pengertiannya? Dari Bapak Heri di Salatiga. Ya. Pak Heri, ya Pak Heri. Pertanyaannya betul. Jadi kalau anak kecil itu, atau anak SD sampai SMP lah, bahwa satelit itu berada di angkasa sana, maka dia iki dicantel ke nenggon mendung, opo gawe cagak sing dur banget, kira-kira begitu. Ya. Nah, sebenarnya Pak Heri sudah menemukan jawabnya, betul sekali, bahwa dia itu ada keseimbangan gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal dengan gaya sentripetal yang sama dengan mv kuadrat per r. Saya ibaratkan saya mengikat sebuah benda dengan tali, kemudian saya putar. Dia bergerak melingkar. Ya. Maka ada gaya yang menarik ke pusat adalah tegangan tali. Maka agar gaya dia ada gaya sentrifugal dan keseimbangan gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Besar gaya sentrifugal itu sama dengan gaya sentripetal. Ini banyak guru fisika yang bingung juga. Ya, apa itu gaya sentripetal? Kalau gaya sentripetal itu gaya yang ke pusat. Dalam hal ini tali menarik benda itu ke pusat. Tapi gaya sentrifugal adalah gaya tali sebagai reaksi menarik tangan keluar begitu. Maka agar dia itu berada di jarak tertentu, memang harus berputar. Maka berputarnya seiring dengan rotasi bumi. Kalau tidak sama dengan rotasi bumi, maka satelit yang dibikin Indonesia akan dinikmati oleh negara tetangga karena dia ngeluyur gitulah. Jadi Indonesia yang bikin harus berada di atas wilayah Indonesia. Maka betul sekali dia itu berputar sama dengan ya periode rotasi bumi. Ya. Kalau ada kesempatan saya bahas sampai ke angka-angkanya sebenarnya ini, maka ketinggian di atas bumi di mana satelit buatan manusia itu berada, di mana dinamakan lintasan ada geonya. Lintasan ya geostasioner ya. Maka pada ketinggian yang namanya geostasioner itulah satelit-satelit berada. Jadi tidak ada yang wah Jepang kaya, maka naruh satelit agak jauh punya biaya, tidak. Semuanya ada di situ. Betul sekali. Ya, begitu Pak Heri ya. Pak Heri sendiri sudah tahu sebenarnya ya. Jadi menarik sekali ya. Jadi semuanya ini serba ilmu alam ya. Jadi ada lintasan geostasioner, tadi ada dari Mbak Yayu pada ketinggian berapa gitu ya Mbak Yuhana? Tadi itu dari Pak Budi juga, pada ketinggian berapa gravitasi bumi sama dengan 0? Sama dengan 0. Gravitasi bumi akan sama dengan 0 kalau ada teman benda yang lain. Jadi kalau sampai jauh itu gravitasi hanya ada bumi, nggak akan pernah sama dengan 0. Nah, misalnya
benda terdekat dengan bumi adalah bulan. Maka ketika gaya tarik bulan kepada sebuah benda sama dengan gaya tarik bumi, maka disitulah sama dengan 0. Nah, sebenarnya ketika manusia meluncur mau ke bulan, kemudian gravitasinya sudah 0 itu ya sangat kecil saja, tapi nggak sampai 0. 0-nya itu sejenak. Habis itu kalau sudah dekat dengan bulan, ya gravitasinya menjadi ke arah bulan, demikian. Iya. Ya, begitu. Jadi, antar benda angkasa ini mempunyai gravitasi yang arah medan gravitasinya adalah menuju benda yang bermasa itu. Kalau masanya 3, nah ini vektor. Kalau masanya 3. Jadi 0 itu sangat jarang ya, betul-betul harus presisi, keliwat sedikit nggak jadi 0 gitu kira-kira. Oke, demikian. Kemudian tadi, ya ini jadi ingat saya kembali ke gerak planet pada tata surya, itu kok tadi mikirnya adalah keseimbangan gaya sentripetal dan sentrifugal antara planet dengan matahari ya. Maka siswa yang cukup cerdas gitu ya, akan bertanya apakah ada interaksi gaya gravitasi antara Jupiter dengan bumi. Jawabnya ada. Ada, tapi kontribusi gaya oleh matahari yang masanya itu berlipat ganda itu akan sangat lebih kuat. Jadi seperti tidak berpengaruh. Ya, seperti halnya kalau seseorang ya berlari di atas kapal yang sangat besar. Apakah jejak kaki kita berlari itu membuat kapalnya goyah? Membuat, tapi sangat kecil. Demikian. Kemudian apakah kalau ada sejumlah truk semuanya bergerak ke barat semua akan mempengaruhi rotasi bumi? Mempengaruhi, tapi sangat kecil. Ibaratnya sebuah bis ditumpangi oleh semut gitu. Ya, semutnya mancal-mancal gitu ya. Bisnya santai saja, tidak berpengaruh, kira-kira demikian. Tapi yang jelas ada interaksi antar planet itu sendiri. Nah, kemudian kembali ke Big Bang, memang demikian ya. Jadi kita itu penghuni sebuah tata surya, kita menghuni bumi, di mana isi bumi itu seperti itu, maka kita nggak boleh menutup kemungkinan. In our universe hanya ada benda seperti bumi, hanya di kita membatasi kekuasaan Tuhan ya. Ada galaksi lain dan lain sebagainya. Itu nggak tahu. Maka ada UFO dan lain sebagainya itu menjadi serba tidak tahu atas dasar keterbatasan kita. Ya, jadi ini ada tanggapan dari Mbak Yayu tadi mengucapkan terima kasih Pak Sugianto atas tadi penjelasannya. Kemudian ini Pak Darmana, ini apa di planet Mars mungkin ada kehidupan? Apakah di planet Mars itu ada kehidupan? Bagaimana menurut Pak sebagai yang ahli fisika ya? Ya, saya mencoba menjawab ya. Ya, yang namanya kehidupan itu perlu definisi. Hidup yang seperti manusia di bumi, atau hidupnya sel-sel seperti amuba dan lain sebagainya, sehingga mampu hidup dengan lingkungan jauh seperti bumi pun juga ada, tapi yang seperti manusia itu kelihatannya diprediksi ya gimana ya? Ya tidak, kalau menurut penelitian tidak ada unsur pendukung yang mendukung kehidupan itu, kira-kira demikian. Di antaranya air dan lain sebagainya. Kalau makhluk yang berbentuk lain ya nggak tahu gitu. Ya, itu kalau di Mars. Kira-kira demikian, Mbak Yayu. Harus mengerti definisi hidup yang dimaksud, hidup yang seperti apa gitu dulu ya Pak ya. Iya, kira-kira begitu. Siapa tahu ada makhluk yang kayak padat tapi itu hidup menurut dunianya mereka gitu kira-kira ya.
Iya benar Ya. ya. Jadi hidup tidak harus yang seperti manusia yang seperti ini ya. Daging Ya, gitu ya. yang kedua ya benar-benar. Ya. Ya. Nah, ya, paham. Begitu Pak Darmana ya. Terima kasih Pak Darmana. Ya. Ada lagi Mbak Yohana? Belum ada, sambil menunggu masih ada sekitar 37 menit ya. Oh ini ada nih pertanyaan dari Pak Hasan ya. Apakah matahari termasuk planet pusat? Iya, ya. Terima kasih Pak Hasan. Jadi matahari bukan termasuk planet karena definisi dari planet adalah benda yang mengitari matahari. Matahari kita. Ya. Jadi heliosentrisnya ya matahari itu sendiri. Kalau masalah masa matahari berapa dibanding masa bumi berapa banding berapa, sangat mudah googling gitu ya. Ya, masa matahari sudah terjawab semua. Jarak bumi ke matahari dan lain sebagainya. Demikian Pak Hasan. Demikian Pak Hasan, paham ya? Kiranya Mbak Yohana, karena waktunya segini, tadi awalnya saya takut kehabisan materi, selain gerak planet juga gerak, itu kan makrokosmos ya, ke mikrokosmos ya. Maka saya menuju ke gerak mikrokosmos barangkali ya. Oh ya, boleh ya. Karena kalau jeda di sesi lain nanti jadi sudah lupa mungkin. Oh ya, silakan Pak Bi. Ya, terima kasih. Jadi gerak makrokosmos itu tiangnya adalah gaya gravitasi. Bahwa benda yang bermassa itu akan tarik-menarik. Kemudian kita menuju ke mikrokosmos ya. Ada siswa saya yang tanya, Pak, mempelajari makrokosmos sama mikrokosmos itu lebih sulit mana ya Pak? Gitu ya. Nah, jawabnya kira-kira gimana ya Bapak dan brother dan sister kalau siswa saya nanya kayak gitu? Mohon jawabannya. Pertanyaan murid saya, lebih sulit mana mempelajari benda makrokosmos, angkasa, dengan mikrokosmos atomik? Lebih sulit mikrokosmos, Pak, nggak kelihatan. Iya, alasannya tepat sekali. Nah, kalau makrokosmos jauh. Sulitnya bendanya jauh gimana? Apa enggak sulit? Pakai teropong masih kelihatan, Pak. Gitu ya, oke lah. Saya sama anak ya gampang semua, sulit semua gitu ya. Saya juga lebih setuju ke mikrokosmos ya. Benda atomik bisa diprediksi ya. Atom saja nggak kelihatan, apalagi elektron. Tapi gejalanya bisa dirasakan ya. Siapa yang nggak mau percaya elektron? Coba tangannya ngemek kabel listrik gitu. Ketika kesetrum baru percaya, oh ini elektron yang bergerak gitu ya. Nah, demikian. Jadi sekali lagi kita apresiasi pada pendahulu kita yang belajar pantang menyerah menguak mikrokosmos dan makrokosmos ya. Saya jadi ingat tadi ya. Saya diingatkan, mohon saya kembali ke materi yang sebelumnya ya. Bahwa ada teori geosentris, bumi sebagai pusat, matahari yang mengelilingi ya. Secara mata kita memang kelihatannya matahari yang mengelilingi. Terbit di timur, di atas, kemudian tenggelam di barat, kemudian menyelam di bawah bumi, kemudian timbul lagi. Sangat masuk akal. Maka saya sering menantang ke siswa-siswa saya, termasuk saya. Andaikan saya dan brother and sister di sini, andaikan kita itu berada di hutan belantara Kalimantan atau Irian, tidak pernah berinteraksi sekolah apalagi. Tiap pagi melihat matahari terbit, maka pikiran pertama kita seperti apa? Nggak kebayang kalau ada matahari yang dikelilingi bumi, nggak kebayang kalau bumi berotasi.
Maka saya nggak boleh sombong bisa ngerti seperti itu karena Bu Guru SD. Bu Guru SD karena pelajaran yang masuk akal dan lain sebagainya. Saya nggak yakin, saya sendiri, kalau sampai setua ini hanya berada di hutan belantara Kalimantan sana. Maka berkembangnya ilmu pengetahuan ini memang berantai ya. Ilmu pengetahuan handphone seperti ini dasarnya adalah sudah dibantu ditemukan gelombang radio dulu dan lain sebagainya. Jadi mempercepat kita belajar gitu. Pasti ada pendahulunya. Kalau kita dari awal semua nggak akan seperti ini ya. Misalnya Amerika sendiri di sana ya memperkaya belajar ilmu alam sendiri, Indonesia sendiri tidak akan secepat kalau bersama-sama seperti itu. Jadi kita bisa seperti ini atas jasa Hertz, ya, Cavendish, kemudian Ampere, Newton, dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah ilmu pengetahuan dan ya sedikit banyak kita telah menyingkap yang makrokosmos seperti tadi, hukumnya adalah. Nah, kemudian ke yang mikrokosmos itu adalah skala atomik, bahwa sampai sekarang ini dipercayai bahwa atom adalah benda terkecil tapi masih punya sub, yaitu inti dan kulit ya. Inti terdiri dari neutron dan proton. Kulitnya adalah elektron seperti halnya planet mengitari matahari. Elektronnya berkeliling begitu. Nah, dari sini maka saya agak melompat ke conclusion ya. Ternyata tidak ada satupun benda makrokosmos maupun mikrokosmos yang diam. Mereka selalu bergerak terus. Elektron selalu bergerak mengelilingi inti dan sebagainya. Ini adalah suatu keniscayaan. Jadi kalau dalam olimpiade ya fisika ada soal seperti ini. Dua benda bermassa, jaraknya diketahui. Berapakah dia frekuensi dia harus berputar agar dia tidak bertumbukan. Maka sebuah soal ini sering ideal loh ya. Pokoknya hanya ada kita berdua yang ada di sini. Nggak ada benda lain yang mempengaruhi. Maka jawabnya terjawab tuntas ini. Karena harus demikian. Kalau dia tarik-menarik, der bertumbukan. Maka kalau dia berdansa seperti ini, maka dia tidak akan bertumbukan. Kalau bendanya lebih kecil, maka bagaimana berputarnya dan lain sebagainya. Maka itu adalah sebuah keharusan ya, keharusan kalau mau tidak bertumbukan. Maka kembali ke atom, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif, yaitu proton-proton berada di inti bersama neutron, kemudian elektron mengelilingi inti. Itu pun melalui berbagai macam tahap ya, mulai dari teori atom Mbah Dalton, kemudian Rutherford, kemudian Bohr, disempurnakan sampai teori yang sekarang pun masih menyimpan misteri. Nah, ada suatu misteri bahwa proton itu sesama proton kan tolak menolak. Tolak menolaknya berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Kalau dia didekatkan setengah kali, gaya tolak menolaknya 4 kali. Kalau didekatkan 1000 kali, gaya tolak menolaknya 1.000.000 kali. Nah, kalau mereka berkumpul di inti, kenapa dia tidak bercerai-berai? Nah, maka ada yang namanya fisika klasik dan fisika modern. Ini bisa dijelaskan sebagai fisika modern. Yang sementara jawaban yang saya baca, yang saya dengar adalah ada energi ikat inti. Maka saya mempelajarinya juga belum tuntas. Saya belajar olimpiade itu kalau gaya itu harus dilawan dengan gaya, gitu ya.
Jadi kalau ada gaya pegas, mendorong tangan kanan saya karena saya mampatkan, maka agar tangan saya diem, harus ada gaya yang menahan di sana. Gaya dijawab dengan gaya. Lah ini gaya elektrostatis kok dijawab dengan energi ikat. Ini keterbatasan saya seperti itu namanya fisika modern. Nah, intinya dalam fisika ini masih menyimpan misteri-misteri yang sampai sekarang itu belum terjawab, itu juga masih banyak dan masih ada kemungkinan ada teori baru dan baru lagi. Yang viral atau yang lebih melegenda itu adalah misteri dualisme cahaya. Dualisme cahaya. Jadi membicarakan fisika itu seharusnya cahaya itu satu sesi sendiri, mata satu sesi sendiri, itu nggak akan habis-habis memang ya. Cahaya itu dualismenya adalah cahaya diyakini sebagai partikel dengan pendukung teori yang bisa dipertanggungjawabkan, juga dipercaya bersifat sebagai gelombang. Di mana teori partikel dan gelombang ini sangat bertentangan. Partikel itu meyakini adanya massa, gelombang hanya meyakini energi saja. Tapi bisa disatukan melalui fisika modern yang dinamakan teori de Broglie. Jadi de Broglie sebagai penengah. Wes sing mazhab apa itu? Mazhab gelombang jangan khawatir. Yang mazhab partikel jangan khawatir. Kamu massa partikelnya berapa? Bisa punya gelombang dan sebagainya. Saya yang sebagai guru seperti ini, yang seperti itu hanya gampangnya longa-longo saja ya. Longa-longo jadi nggak mengerti sampai tuntas. Ada seperti itu. Apakah dualisme itu nantinya akan ada satu teori orang ketiga yang menyatakan harus ada salah satu yang betul. Nggak boleh dua-duanya betul. Kita tunggu waktunya, kira-kira demikian. Ya, jadi yang mazhab dia gelombang, ada teori pemantulan gelombang, ada dispersi, ya, ada interferensi, yang partikel ada ya, teori foton, dan lain sebagainya. Demikian. Jadi dalam fisika ini dibagi menjadi dua. Fisika klasik, tokohnya adalah Newton. Fisika modern, tokohnya adalah Einstein. Ya, ada teori Einstein yang mengubah energi menjadi massa, dan sebaliknya massa menjadi energi, dan lain sebagainya. Kita tidak nyandak ya, teori relativitas, dilatasi waktu, dilatasi panjang, hanya menerapkan rumus saja. Tapi esensinya bagaimana? Nggak mampu. Tapi saya terhibur ya. Mr. Einstein pernah bilang, dari sekian banyak siswa saya ini, yang tahu apa yang saya maksud itu hanya 8 gitu. Maka kalau saya nggak tahu yang beliau maksud, ya sudah sangat lumrah begitu. Jadi teori fisika modern kadang-kadang teori yang nyeleneh-nyeleneh. Nyeleneh tapi sering ada buktinya. Misalnya teori muon, ya. Jadi relativitas waktu itu ada teori dan buktinya dan lain sebagainya. Nah, maka intinya dalam fisika pun masih mengandung misteri, kira-kira demikian. Oke, saya garis bawahi sekali lagi bahwa benda makrokosmos dan mikrokosmos itu selalu bergerak. Elektron mengelilingi inti dan lain sebagainya. Semua ada di partikel ini, semuanya adalah selalu berputar. Selalu berputar. Nggak tahu yang dia tidak berputar di antah berantah sana, di galaksi sana ada yang sedang bertumbukan. Bertumbukan untuk menuju ke keseimbangan juga nggak tahu. Ya, sedang ada yang bertumbukan dan akhirnya dia akan bergerak melingkar dan sebagainya. Saya yakin bukan semuanya sedang tidak bertumbukan ya. Sedang ada yang namanya
evolusi yang tunduk pada hukum alam yang konsisten. Ya, kira-kira demikian. Barangkali Mbak Yohana ada pertanyaan lagi? Sebentar, ini dari Pak Hasan ya, dilanjutkan. Nggih. Mungkin ya, apakah ada perbedaan pandangan filosofi tentang planet dan matahari dengan pandangan saintis? Tentang planet dan matahari. Apakah ada perbedaan? Pandangan saintisnya apa nih? Iya. Apakah ada perbedaan Iya. pandangan teosofi tentang planet dan matahari dengan pandangan saintis? Iya ya. Ya, kadang-kadang matahari itu sering dibuat puisi ya. Kalau dua orang yang berpacaran, kamulah matahariku, mungkin begitu ya Pak Yohana ya. Ya, pandangan teosofi dia adalah sumber segala sumber misalnya gitu dan lain sebagainya ya. Oke, pandangan saintis ya memang matahari di tata surya kita adalah benda yang terbesar dan dia berwujud gas. Kalau berwujud gas itu kayaknya massa jenisnya kecil. Sehingga dia harus volumenya sangat besar ya. Berwujud gas dan terjadi reaksi fusi, reaksi penggabungan. Kalau reaksi fisi itu reaksi pembelahan. Jadi baik fusi maupun fisi itu disertai dengan pancaran energi. Maka menit demi menit, detik demi menit, detik itu sedang terjadi reaksi terus-menerus dan energinya sampai ke bumi kita. Menghangatkan bumi kita seperti ini luar biasa sekali. Ya, terjadi reaksi, maka terjadi pengurangan massa. Karena energi itu bisa berubah menjadi massa, oleh Einstein diekspresikan yang E sama dengan mc kuadrat. Nah, kalau saya ya hanya menerima rumus itu saja, mencocokkan dimensinya E itu satuannya joule, mc kuadrat itu juga satuannya joule gitu ya. Ini Jadi, waktu masih 20 menit ya Pak. Ada satu ya. pertanyaan ini, bagaimana timbulnya energi metafisika secara saintis? Timbulnya energi metafisika ya? Iya. Metafisika ya. Ini dari Mas Wanto, ini simpatisan. Wah, luar biasa sekali energi metafisika ya. Saya mempercayai bahwa metafisika adalah ya kekuatan seseorang yang memang punya kemampuan lebih. Gampangannya saya ngomong adalah dia akrab banget dengan ilmu alam sebenarnya. Akrab banget dengan ilmu alam, bisa mengkonsentrasikan suhu, mengkonsentrasikan pikiran dan sebagainya sehingga ya bukankah gejala alam itu mempengaruhi tubuh kita. Gejala alam mempengaruhi kesehatan kita. Pikiran gelisah kita mempengaruhi kesehatan kita. Ya, jadi mengapa tidak dibalik? Ketika kita sehat, maka kita bisa menimbulkan gejala alam gitu. Ya, metafisika memang ya suatu kemampuan lebih bagi orang yang mampu, kira-kira begitu. Barangkali audiens ada yang membuka wacana tentang metafisika ini. Pertanyaannya luar biasa ya. Iya, metafisik ya. Ya. Begitu Mas Wanto. Ini apa itu partikel? Oh, ya. Ini sepertinya pertanyaannya, maaf ya ini ya. Enggak apa-apa. Pertanyaannya apa saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Tapi kelihatannya ya sudah dijawab menurut yang Pak Biana. Apa itu partikel Tuhan dan apa kaitannya dengan Big Bang? Sepertinya
Oh iya ya, ke spiritual ya. Ya, itu anu ya, saya serahkan nanti ke studi yang lebih sendiri gitu Ya, ya Mbak Yohana ya. kelihatannya Ya, sensitif ya, nggak ya, usah dibahas aja Pak. sensitif Maaf ya. saya skip ya. J. Ya, bisa dilanjutkan. Mohon maaf ya Mas, tidak dijawab. Mungkin nanti karena ini bersifat sensitif ya Mas Tangga Iya. ya. Ya, mohon maaf Iya. ya. Iya, terima kasih. Mungkin yang lain jika ada pertanyaan masih ada sekitar 17 menit ya. Iya. Monggo, kalau enggak saya lanjutkan ya. Jadi ruang lingkup belajar sains mengapa kok dibagi kimia, fisika ya, astronomi. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya itu mengerucut ke hal yang sama. Jadi kimia ketika menerangkan jumlah elektron yang mengelilingi inti ini jelas-jelas wilayah fisika. Maka nanti tidak akan ada perbedaan yang namanya sains gitu ya. Biologi juga. Biologi itu ilmu ya tumbuh-tumbuhan ya. Itu juga minta jawaban dari fisika ketika orang biologi tanya, ini air yang di daun ini kan bukan karena air hujan, tapi dia menyerap dari bumi gitu. Ada siswa yang tanya gitu. Padahal air yang mau merangkak naik itu kan tertarik oleh bumi ke bawah, kok malah dia bergerak naik kira-kira begitu. Maka jawaban fisika adalah yang pertama kapilaritas, bahwa pipa kapiler itu ada membuat air naik melalui dinding-dinding pipa kapiler, semakin sempit semakin naiknya lebih tinggi. Persamaannya juga dibahas di adik-adik kita yang sedang kelas 2 ada persisnya ya. Nah, kemudian itu tadi berantai, why capillarity gitu. Mengapa bekerja kapilaritas? Jawabnya adalah bahwa adesinya lebih besar dari kohesinya. Gaya tarik-menarik elektrostatis dalam hal ini. Kayu dengan air lebih besar dibanding air dengan airnya. Maka ini jawabnya adalah elektrostatis sehingga dia bisa naik ya. Nah, ternyata gaya elektrostatis ini jauh lebih besar daripada gaya gravitasi. Karet yang melar itu muncul gaya elektrostatis. Kabel ini yang saya panteng kok tidak putus, mereka sedang mempertahankan gaya elektrostatis. Di mana kalau secara mikrokosmis antar atom ini ada ruang yang nggak ada apa-apanya. Tapi dengan jarak yang sangat dekat dia masih bergerak, apalagi pulpen ini. Ada gaya elektrostatisnya. Sangat besar dibanding gaya gravitasinya. Elektrostatis, di mana mirip sekali dengan gaya gravitasi. Kalau F, ya F kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Itu juga yang membangun gerak melingkar elektron mengitari inti tadi. Nah, semuanya harus ada sebabnya. Jadi air naik ke atas. Jadi hukum alam itu seperti itu. Bahkan secara ekstrim saya berani mengusulkan suatu pernyataan ya. Mengapa biji lombok ya itu jatuh di tanah, tumbuh menjadi keluarnya jadi ya cabai lagi. Nanti cabainya mengeluarkan biji lagi. Bijinya jatuh di tanah menjadi seperti itu terus-menerus, regenerasinya seperti itu. Nah, maka secara ekstrim, kalau manusia bisa mempelajari satu biji cabai itu yang kecil, kemudian secara kimia dia bisa bikin yang persis, maka buatan manusia yang ditaruh di tanah itu akan tumbuh seperti biji cabai. Karena ini bekerja secara hukum alam seperti itu. Nah,
maka hati kita terketuk lagi ya. Regenerasi pohon itu betapa tangan Tuhan itu ya campur dalam hal ini. Hukum alam bekerja ya, tapi kekaguman kita bekerja secara terarah itu juga merupakan pemikiran tersendiri. Ya, sehingga ini ya, tadi oke. Lanjutan komentar dari Mas Jazuli ini Mas yang Jazuli. partikel Tuhan tadi yang dipertanyakan sama Mas Rangga Adilis. Di sini partikel Tuhan atau Higgs boson adalah sebuah partikel super kecil yang memiliki kekuatan sangat masif. Hanya dibutuhkan partikel Higgs boson sebesar bola basket untuk melenyapkan sebuah planet. Jadi partikel Tuhan itu hanya istilah itu mungkin ya. Menurut Pak Bi, apakah sudah ada tanggapan dari jawaban atau masukan komentar ini dari Mas Jazuli, mungkin akan menambahkan atau mengurangi atau bagaimana Pak Bi? Kalau saya memilih no comment saja. No comment saja. Tapi kita punya bahasa bahwa hukum alam, ya jadi mohon maaf, ada yang mengatakan apakah hukum alam itulah Tuhan ya, dan sebagainya, itu sangat tanda petik dan sangat persepsinya letterlek sekali. Bukan letterlek tapi bahasa banget itu ya. Bahasa banget. Gitu. Oh, gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Bi. Iya. Ya, monggo. Ya, mungkin mau diisi, ada yang mau bertanya boleh silakan ditulis. Kalau tidak ada masih, oh ini ada pertanyaan apa komentar nih ya? Ya. Oh ya, partikel Tuhan sekedar istilah fisika, tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, terima kasih Mas Jazuli. Ya. Oh ya, istilah ya. Setuju, istilah ya. Istilah ya. Nah, mungkin saya menuju ke suatu conclusion ya Mbak Yohana ya. Ada waktu 10 menit ya. Ya. Jadi konklusinya setiap menit, setiap hari, setiap jam itu kita melihat fenomena alam yang menakjubkan. Kadang-kadang kita itu hanya melihat apa adanya tanpa menghayati. Sudah terbiasa sejak awal kita menjumpai air ya. Nah, tidak air itu bagaimana ya. Kemudian ada beberapa kondisi kita yang kita sejak lahir itu kita rasakan, ya kita nikmati, tapi kita tidak tahu misalnya. Coba sejak lahir sampai hidup, suhu minimum yang saya terima di tubuh saya minimumnya ada. Misalnya 0 atau negatif itu kita kuat, maksimumnya juga ada. Kita belum pernah masuk ke suhu yang sekian besar ya. Kemudian tidak terasa sejak bayi, kita itu ada udara yang menekan kita, pressure yang namanya tekanan atmosfer sebesar 1 atm atau sebesar 10⁵ Pascal. Itu juga dikenakan pada tubuh kita sejak kita lahir. Ya. Nah, kita belum pernah mengalami kalau tekanan udara ini menjadi separuhnya gimana. Andaikan kita naik pesawat terbang pada ketinggian tertentu, itu tekanannya memang berkurang. Tapi nggak sampai berkurang drastis banget, juga belum pernah. Juga belum pernah kita ditekan dengan tekanan udara 2 kali atmosfer, apalagi 10 kali, dan lain sebagainya. Jadi kita itu sejak bayi itu mengalami kondisi tertentu ya, atau properties yang tertentu, tapi kita tidak menghayati dan lain sebagainya. Kita juga berada pada gravitasi 9,8 Newton per kilogram atau meter per second kuadrat. Sehingga kemampuan lompat tinggi kita segitu, kita belum pernah merasakan kayak apa kalau di bulan. Yang gravitasinya berapa ya, sekitar 6.
Kalau melompat mungkin lebih jauh lagi gitu. Gravitasi yang sangat kecil, gravitasi yang sangat besar gitu. Nah, marilah kita hayati betapa keadaan alam kita ini seperti orkestra yang sangat harmonis. Seperti orkestra yang sangat harmonis, maka Tuhan memberikan kita sebuah kecerdasan yang tugasnya adalah ya mempelajari selama kita bisa mempelajari, dan kita patut berterima kasih pada pendahulu-pendahulu kita yang sudah memberikan kita menjadi punya televisi, radio, ya, listrik dan lain sebagainya. Gitu ya. Menurut saya mereka itu mendapat amal jariah lah. Ini mau izin Pak Bi, ini ada satu dari Mas Ya. Okta ya. Ya. Mau bertanya, apakah dematerialisasi itu dimungkinkan oleh hukum alam atau fisika? Bagaimana menurut Pak Bi? Dematerialisasi. Dematerialisasi dimungkinkan berarti material menjadi tidak material gitu. Material dematerialisasi ya. Ya, mungkin saya mencoba ada satu wacana ya. Dematerialisasi atau dematerialisasi? Dematerialisasi. Jadi seperti halnya mungkin gejala seperti material, kita tertumbuk batu, terasa sakit, kita ada panas, tangan kita terasa panas, ada yang berpikir bahwa itu adalah otak kita yang menganggap kita kena panas, menganggap kita tertimpuk batu dan lain sebagainya. Maka apakah manusia itu sebenarnya hanya satu pikiran, sehingga benda-benda itu ya tidak ada benda konkret pun kita bisa merasakan seperti punya benda konkret. Mungkin maksudnya seperti itu ya? Ini bisa jadi seperti itu, atau yang dimaksud mungkin material menjadi energi atau begitu Mas Okta? Bagaimana Mas Okta? Dematerialisasi. Ya, izin Mbak Yohana. Ya. Pak Supianto. Ya. Malam. Ya, itu dematerialisasi maksud saya ya itu tadi proses dari materi ya. Nirmateri ya, seperti ini kan lagi dikembangkan teleportasi gitu ya. Ya. Nah, atau mungkin kalau di Indonesia itu kan fenomena-fenomena kayak santet gitu ya. Ya. Oh, iya. Secara ilmiahnya gitu, maksudnya apakah itu dimungkinkan kalau diterjemahkan dalam hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika seperti itu. Terima kasih. Iya, itu termasuk supranatural ya. Supranatural ya. Menurut saya kok saya tidak menafikan hal seperti itu sebenarnya fenomena fisika gitu. Hal seperti itu adalah fenomena fisika dan fenomena biologis gitu. Jadi misalnya ada orang yang kesurupan gitu ya. Itu juga gejala fisik gitu. Bisa kelelahan otak, bisa karena benar-benar fisiknya juga mendapatkan pengaruh fisika dan lain sebagainya. Ya, secara fisik orang yang main jaran kepang kesurupan itu bisa jadi karena mendengar bunyi atau musik yang berulang-ulang terus. Jadi seperti halnya kalau kita memegang palu, benda yang ingin pecah, kita pecah itu yang dikenakan satu tempat saja, tidak berubah-ubah. Maka dia akan menjadi efektif gitu. Nah, apakah frekuensi musik itu ya menyerang atau mengenai satu
satu daya tangkap indera manusia tertentu dan berulang-ulang sehingga efeknya menjadi efektif gitu mungkin. Jadi tetap itu bisa dikaitkan dengan fisika mungkin. Ya, begitu ya Mas saya. Seperti Ya. itu. Terima kasih Pak Subianto. Iya. Ya, Ya, terima kasih. begitu Mbak Yohana pada Ya. teman-teman, brother dan sister, kemudian kepada pengurus, terima kasih. Kemudian saya bisa bergabung di sini. Segala kekurangan masih banyak dan mungkin ada yang keliru. Kita belajar bersama-sama, ya, Mbak Michael. Saya jadi di Teosofi, jadi saya masih bersemangat lah. Ya, di usia segini, mari kita tetap belajar selagi kita masih mampu begitu. Demikian, salam rahayu, sehat semua untuk Terima Bapak kasih dan Pak Ibu. Bi sudah meluangkan waktunya untuk mengisi Terima pada kasih. di pada malam hari ini. Semoga Ya. ilmunya bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya telah bergabung. Salam juga rahayu untuk teman-teman semuanya. Jaga kesehatan. Oh ya, udah terima kasih telah bergabung. Mungkin akan ada Zoom studi yang lainnya. Nanti info selanjutnya menyusul kembali. Terima kasih, selamat malam, rahayu. Rahayu. Ya, boleh. Ya. Kami untuk mengucapkan selamat dan salam. Monggo, salam. Ya. Ya, salam. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bi, terima kasih Mayo, Terima rahayu. kasih sekali. Rahayu. Ya. Rahayu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sampai berjumpa. Kasih, selamat malam. Selamat Ya, malam selamat semuanya. malam semuanya, ya. Ya.